Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anggit, Laila, Rika, dan Bayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai modul penerimaan. Yuk kita mulai guys. Yang pertama adalah latar belakang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa Menteri Keuangan selaku BUN memiliki wewenang untuk menetapkan sistem penerimaan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 78 Tahun 2006 tentang penatausahaan penerimaan negara melalui modul penerimaan negara. Konsep modul penerimaan negara pada awalnya adalah untuk menciptakan suatu sistem penerimaan yang terintegrasi dengan menggunakan satu database. Namun hal tersebut cukup sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pengembangan MPN itu sendiri sangat dibutuhkan demi mencapai sistem penerimaan yang sesuai dengan konsep awalnya. Namun dalam perjalanannya, diakui MPN saat ini masih memiliki beberapa permasalahan. Dalam perkembangan yang kini, pemerintah sudah meresmikan MPN G3 yang merupakan penyempurnaan MPN G2. Beragam penyempurnaan dilakukan ke arah yang lebih baik dengan tujuan mempercepat proses penerimaan negara agar terlaksana lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah yang menjadi dasar hukum modul penerimaan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, PMK Nomor 99 Tahun 2006, Junto PMK Nomor 37 Tahun 2007, PMK Nomor 32 Tahun 2014, Junto PMK Nomor 115 Tahun 2017, PMK Nomor 154 Tahun 2014, PMK Nomor 202 Tahun 2018, Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2018, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 7 Tahun 2014. Ruang lingkup dari modul penerimaan negara terbagi atas 4, yaitu yang pertama penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga penerimaan pengembalian belanja, dan yang keempat adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga. Selanjutnya adalah sejarah dari modul penerimaan negara. Modul penerimaan negara generasi kedua atau MPN G2 adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Sistem MPN G2 ini disusun untuk memperbaiki MPN sebelumnya, yaitu MPN G1. Sebagai sebuah sistem, modul penerimaan negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan modul penerimaan negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal. Arah penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke billing system, dari layanan over the counter atau teller ke layanan online, dari single currency menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. Billing system adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat surat setoran manual. MPN G2 diharapkan mendukung pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan treasury single account. Keuntungan dari MPN G2 adalah yang pertama layanan online dan fleksibel. Dengan berbagai pilihan channel pembayaran online, sehingga wajib pajak memiliki pilihan yang fleksibel sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Berbagai channel pembayaran tersebut antara lain adalah ATM, EDC,
teller bank, atau bahkan internet banking. Yang kedua adalah dimanapun dan kapanpun. MPN G2 yang melayani seluruh transaksi penerimaan negara, berikut pilihan channel pembayaran yang lengkap, memudahkan wajib pajak melakukan setoran pembayaran penerimaan negara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah MPN G3. MPN G3 merupakan penyempurnaan dari MPN G2, meliputi yang pertama, Sistem Single Sign-On atau SSO. Pembangunan portal penerimaan negara sebagai opsi bagi wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor membuat billing berbagai jenis penerimaan negara sekaligus dapat membayar penerimaan negara tersebut di dalam satu website. Yang kedua, pemutakhiran infrastruktur. Infrastruktur MPN G2 yang hanya mampu memproses 60 transaksi per detik, kemudian dilakukan pemutakhiran sehingga pada MPN G3 meningkatkan performa dengan kecepatan pemrosesan menjadi 1000 transaksi per detik. Yang ketiga adalah lembaga persepsi lainnya atau LPL. Perluasan saluran penerimaan negara dengan menambah cakupan lembaga yang dapat dilayani pembayaran penerimaan negara selain melalui bank atau pos, yaitu lembaga lainnya seperti e-commerce, fintech sebagai LPL. Manfaat adanya LPL dalam rangka perluasan layanan penerimaan negara adalah yang pertama, penambahan agen pemerintah, yakni semakin banyak agen yang dapat menerima setoran penerimaan negara. Yang kedua, akses layanan 24 jam per 7 hari. Yang ketiga, mendorong cashless payment karena semakin banyak menyediakan pembayaran yang bersifat non-tunai. Yang keempat adalah tarif imbalan jasa yang lebih murah. Tarif imbalan jasa yang dikenakan sebesar 2.000 dan jumlahnya lebih murah dibanding imbalan jasa yang dibayarkan kepada bank atau pos. Selanjutnya kita akan membahas alur penerimaan negara. Alur penerimaan negara sendiri berawal dari wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor yang akan melakukan pembayaran. Wajib pajak tersebut pertama sekali membuat kode billing atas pembayaran, kemudian menyetorkan penerimaan negara ke bank atau pos persepsi menggunakan kode billing. Bank atau pos persepsi menerima penyetoran penerimaan negara berdasarkan kode billing yang disampaikan oleh wajib pajak. Berdasarkan kode billing, sistem settlement memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi. Setelah sistem settlement memberikan konfirmasi, sistem settlement menerbitkan NTPN. NTPN kemudian disampaikan kepada biller secara real time. Penyampaian NTPN merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening kas negara. KPPN khusus penerimaan melakukan penatausahaan terhadap data penerimaan negara yang diperoleh dari sistem settlement, bank atau pos persepsi, dan Bank Indonesia. Penatausahaan data penerimaan yang dilakukan oleh KPPN khusus penerimaan meliputi yang pertama, pencatatan atas transaksi penerimaan negara. Yang kedua, penelitian atas ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan ke subrekening kas umum negara penerimaan. Yang ketiga, pencatatan atas transaksi pelimpahan penerimaan negara berdasarkan nota debit yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi dan nota kredit dari Bank Indonesia. Yang keempat, penyampaian NTPN yang diperoleh dari sistem settlement kepada bank atau pos persepsi dalam hal terdapat penerbitan BPN tanpa teraan NTPN. Dan yang kelima adalah penyusunan laporan penerimaan negara. Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan negara, KPPN khusus penerimaan melakukan yang pertama, rekonsiliasi transaksi, yaitu dengan cara membandingkan data setoran penerimaan negara yang diterima dari bank atau pos persepsi dengan data penerimaan negara yang tercatat pada sistem settlement. Dan yang kedua adalah rekonsiliasi kas, yaitu dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke subrekening kas umum negara penerimaan dengan kewajiban pelimpahan oleh bank atau pos persepsi berdasarkan transaksi penerimaan negara pada hari kerja berkenaan. Khusus untuk transaksi penerimaan melalui Bank Indonesia meliputi yang pertama, rekening sub-Erkun untuk menampung penerimaan dari penjualan surat utang negara atau SUN. Yang kedua, rekening khusus untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan, khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Modul penerimaan negara atau disingkat MPN adalah sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing.
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat surat setoran secara manual. Sebelum di-launching MPNG 3 pada Agustus 2019, Kementerian Keuangan menggunakan MPNG 2 yang di-launching pada Februari 2015. Jika ditarik mundur, maka pada tahun 2010 sampai 2014 Kementerian Keuangan telah mengenal apa itu MPN generasi pertama atau MPNG 1 dan juga MPN generasi 1.5. Perubahan signifikan dari MPNG 1 menuju MPNG 2 terletak pada sistem yang digunakan yang sebelumnya menggunakan sistem manual menjadi sistem elektronik. Sedangkan perkembangan dari MPNG 2 menjadi MPNG 3 terletak pada diperluasnya pembayaran melalui beberapa fintech atau marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengenal alur penerimaan dari MPNG 1. Kita memiliki proses bisnis yang masih sangat sederhana. Alur penerimaan dari MPNG 1 dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut. WP atau WB atau WS menyetorkan SSB, SSBP atau SSBJP kepada bank atau pos persepsi. Dari bank atau pos persepsi melakukan pelimpahan ke sub RKUN di Bank Indonesia. Selain melakukan pelimpahan, bank atau pos persepsi juga melakukan laporan ke KPPN Mitra Kerja setempat. Begitu juga dengan sub RKUN di Bank Indonesia juga melakukan laporan ke KPPN Mitra Kerja setempat. Dalam praktiknya, sistem MPNG 1 memiliki kelemahan fungsional. Kelemahan fungsional tersebut yaitu rendahnya kualitas data transaksi penerimaan negara. Kelemahan lain adalah disebabkan oleh dominasi atau intervensi manusia, baik dari segi penyetor maupun teller bank atau pos persepsi. Dari segi penyetor, kesalahan paling umum adalah isian data penyetoran yang tidak lengkap. Sedangkan dari sisi pihak teller bank atau pos persepsi umumnya terkait kesalahan input akun ataupun input identitas dari penyetor. Akibatnya, setoran tersebut belum bisa diakui sebagai pelunasan kewajiban oleh WP, WB, maupun WS. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh MPNG 1, maka dilakukan penyempurnaan dengan membangun sistem baru, yaitu Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik atau MPNG 2. Penyempurnaan tersebut meliputi perubahan dari sistem manual ke sistem billing, dari layanan over the counter atau teller ke layanan online, dari single currency menjadi dapat melayani dalam falas, dari yang terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. Melalui MPNG 2, penatausahaan negara dilakukan secara terpusat atau sentralisasi dengan berbasis billing system dan sistem settlement sebagai upaya integrasi data penerimaan negara dan penyelesaian status akhir pembayaran. Konfigurasi dalam MPNG 2 terbagi menjadi 3, diantaranya subsistem billing, sistem switching, dan sistem collecting agent. Konfigurasi MPNG 2 yang pertama adalah subsistem billing, yaitu sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem billing menghasilkan data tagihan atau billing dengan kode billing. Sistem billing dikelola oleh biller, yaitu unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang terdiri atas DJP, DJBJ, dan juga DJA. Selanjutnya, konfigurasi dalam MPNG 2 adalah sistem switching. Sistem switching mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement dan dari arah bank atau pos persepsi, serta menyiapkan link yang terhubung ke bank atau pos persepsi. Sistem settlement sendiri adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh DJPB yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN. Berdasarkan kode billing, sistem settlement memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi. Setelah itu, sistem settlement akan menerbitkan NTPN. Selain ke sistem bank, NTPN juga dikirim ke sistem billing secara real time.
Penyampaian NTPN dimaksud merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening kas negara. Konfigurasi MPNG2 yang terakhir adalah Sistem Collecting Agent. Sistem Collecting Agent merupakan sistem pada bank atau pos yang melayani pembayaran penerimaan negara. Dalam penatausahaan penerimaan negara, lembaga tersebut disebut dengan istilah bank atau pos persepsi. Dalam MPNG 3, bank atau pos persepsi termasuk lembaga persepsi lainnya antara lain fintech, e-commerce, dan juga retailer. Sistem collecting agent mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement, memungkinkan berjalannya proses transaksi penerimaan negara dengan mengenerate notifikasi transaksi bank, mengkredit ke rekening kas negara, dan mencetak atau menyediakan fasilitas pencetakan BPN dan pelaporan ke otoritas settlement Kementerian Keuangan. Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak, wajib bayar, atau wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG 2. Kode billing terdiri dari 15 digit angka. Angka pertama dari ke-15 digit angka merupakan ciri dari biller. Angka dengan berawalan 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP. Angka dengan awalan 4, 5, dan 6 untuk sistem billing DJBC. Dan angka dengan awalan 7, 8, dan 9 untuk sistem billing DJA. Sedangkan untuk 14 angka selanjutnya adalah angka acak atau angka random. Lalu, bagaimanakah dengan proses bisnis dari MPNG 2? Proses bisnis dari MPNG 2 diawali dari WP, WB atau WS yang melakukan registrasi pada biller DJP, DJBC atau DJA sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, profil dari WP, WB, dan WS akan disimpan pada database dan WP, WB, dan WS akan menerima user atau password. Selanjutnya, WP, WB, dan WS melakukan pembuatan kode billing pada sistem billing DJP, misalnya pada sse.pajak.go.id. Selanjutnya, WP, WB, dan WS akan menerima kode billing dan melakukan penyetoran ke bank atau pos persepsi. Atas setoran tersebut, data inquiry atau payment akan diteruskan ke MPN atau DJPB. MPN akan melakukan monitoring dan mengenerate NTPN untuk disampaikan kepada bank atau pos persepsi untuk kemudian diteruskan ke WP atau WPBS berupa BPN atau bukti penerimaan negara. Data setoran WP, WB, atau WS pada bank atau pos persepsi akan dilakukan pelimpahan ke Bank Indonesia. Untuk selanjutnya diteruskan ke SPAN bersamaan dengan data pembayaran pada MPN untuk dilakukan rekonsiliasi kas. Dengan begitu, maka rekonsiliasi kas merupakan bagian akhir dari proses bisnis dari MPNG 2. Berikut ini adalah bisnis proses diagram atau BPD dari MPNG 2. Secara ringkas, proses bisnis MPNG 2 dibagi menjadi 7 aktivitas utama. Yang pertama, WP, WB, WS melakukan pendaftaran atau registrasi. Data input yang dibutuhkan antara lain data dari WP, WB, dan juga WS seperti NPWP dan email. Data yang dihasilkan pada aktivitas pertama adalah username dan juga password. Aktivitas kedua adalah pembuatan billing. Data yang dibutuhkan adalah data penerimaan dan output yang dihasilkan adalah kode billing. Selanjutnya, aktivitas ketiga adalah pembayaran tagihan. Data input yang dibutuhkan adalah inquiry, konfirmasi, dan juga pembayaran, dan output yang dihasilkan adalah BPN. Aktivitas yang keempat adalah collecting agent mengirimkan data inquiry dan pembayaran ke settlement system atau MPNG 2. Data input yang dibutuhkan antara lain inquiry dan juga pembayaran, sedangkan data output yang dihasilkan adalah NTPN. Selanjutnya, collecting agent mengirimkan rekening koran ke DJPB atau KPPN khusus penerimaan. Data input yang dibutuhkan antara lain ILHP, DNP, dan juga rekening koran.
Langkah keenam yaitu Bank Indonesia mengirimkan data kas ke DJBP atau KPPN khusus penerimaan. Data yang dibutuhkan adalah Big EB. Big EB atau Bank Indonesia Government Electronic Banking adalah suatu layanan perbankan elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, khusus digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo rekening, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan online. Aktivitas yang ketujuh adalah Settlement System atau MPNG2 mengirimkan data transaksi penerimaan ke SPAN. Data input yang dibutuhkan adalah data transaksi penerimaan. Sebagaimana kita tahu bahwa MPNG2 menggunakan sistem penerimaan negara dengan berbasis elektronik atau SSE. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Aktivitas yang ketujuh adalah Settlement System atau MPNG2 mengirimkan data transaksi penerimaan ke SPAN. Data input yang dibutuhkan adalah data transaksi penerimaan. Lalu, apakah ada perbedaan dari sistem billing masing-masing biller dari DJP, DJBJ, dan DJA? Perbedaan di antara sistem billing dari biller tersebut terletak pada elemen data pada kode billing. Untuk elemen data pada sistem billing DJP terdiri dari kode billing, NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, akun, kode jenis setoran, masa pajak, nomor SK, NOP, nominal pembayaran, dan kode mata uang. Untuk sistem billing DJBJ, elemen data kode billing terdiri dari kode billing, nama wajib bayar, ID wajib bayar, jenis dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, jumlah setor, kode KBBC, nilai pembayaran, dan kode mata uang. Dan untuk sistem billing DJA terdiri dari kode billing, nama wajib bayar, kementerian atau lembaga, unit epsilon 1, satker, nilai pembayaran, dan kode mata uang. Langkah pertama adalah proses pendaftaran atau registrasi akun pada situs DJP online. Dalam proses registrasi, user akan memperoleh akses untuk login dengan memasukkan NPWP dan password yang telah dibuat ketika proses registrasi. Hal yang perlu dipersiapkan dalam proses registrasi antara lain email, NPWP, dan juga EVIN. Simulasi pembuatan kode billing untuk pajak. Setelah berhasil untuk melakukan registrasi, user bisa melakukan login hingga jendela terbuka seperti ini. Pada jendela tersebut, klik pada pilihan bayar untuk membuat kode billing. Lalu, pilih atau klik pada bagian gambar e-billing. Setelah itu akan muncul jendela seperti berikut. Isian NPWP, nama, dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan profil user. User hanya perlu untuk menentukan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran, serta uraian. Setelah itu, klik pada bagian bawah, buat kode billing. Setelah itu akan muncul cetakan kode billing. Kode billing tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembayaran pajak. Pembayaran bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, Tokopedia, Bukalapak, dan fintech lainnya. Setelah melakukan pembayaran, BP akan segera menerima bukti pembayaran berupa bukti penerimaan negara atau BPN yang memiliki NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara sebagai bukti bahwa pembayaran pajak telah berhasil. Berikut adalah contoh dari BPN. Ada beberapa alasan digunakannya billing system dalam MPNG2. Di antaranya adalah yang pertama, mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Yang kedua, menghindari atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank atau pos persepsi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran atau penyetoran melalui berbagai alternatif saluran pembayaran.